Kepolisian daerah Jawa Tengah berhasil menangkap 40 warga negara asing yang diduga melakukan tindak pidana cyber di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yana Rahmadina langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Yana, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus kejahatan cyber yang dilakukan oleh puluhan warga negara asing tersebut? Ya, Igan, memang pada siang hari ini sudah dilakukan rilis oleh Polda Jateng bersama dengan kantor imigrasi kelas 1 Semarang, di mana informasi yang kami dapatkan adalah 40 warga negara asing yang diamankan pada hari Kamis kemarin berasal dari dua negara, yakni negara Taiwan dan juga Cina, di mana dari Taiwan sendiri diamankan 12 orang yang terdiri dari perempuan 2 orang dengan laki-laki 10 orang, dan dari Cina sendiri diamankan 28 orang yang terdiri dari 4 perempuan dan juga 24 laki-laki. Pada hari Kamis ketika penangkapan dilakukan di wilayah perumahan Puri Anjas Moro, Semarang Barat, ini kemudian kantor imigrasi kelas 1 Semarang berkoordinasi dengan Polda Jateng, Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jateng, kemudian mendapatkan informasi dari kepolisian Taiwan bahwa memang beberapa di antara dari WNA tersebut adalah sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang diduga melakukan tindak pidana cyber di negara Jepang sendiri. Dan dalam penangkapan yang dilakukan pada Kamis kemarin ini, selain mengamankan 40 WNA, pihak kepolisian dan juga kantor imigrasi kelas 1 Semarang ini juga mengamankan puluhan alat bukti berupa mulai dari telepon, kemudian alat telekomunikasi, router, dan lain sebagainya, juga uang tunai senilai 35 juta rupiah yang memang digunakan ataupun hasil dari aksi yang dilakukan oleh 40 WNA tersebut. Egan. Yana, modus kejahatan seperti apa sebetulnya yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut? Ya, Egan, yang dilakukan 40 WNA ini adalah kejahatan penipuan dan juga pemerasan dengan modus yang mereka lakukan kepada warga negara di negara mereka, dengan cara ataupun juga modus yang dilakukan ini adalah 40 WNA ini berpura-pura menjadi penegak hukum yang kemudian menawarkan bantuan hukum dengan cara target korban ini dapat menyetor sejumlah uang kepada mereka. Dan memang modus yang dilakukan lainnya adalah yang dilakukan di Indonesia sendiri, mereka menyewa sebuah rumah yang kemudian dimodifikasi untuk kedap suara sehingga dapat melancarkan aksinya. Dan untuk mengetahui apa kemudian tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kita akan langsung berbincang bersama dengan Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Triatmaja. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Mbak Yana. Pak Agus, ini 40 WNA yang diamankan ini jumlahnya ini cukup besar, penangkapan yang besar begitu. Apa yang kemudian tindakan yang dilakukan kepada mereka? Baik, jadi benar sekali bisa saya jelaskan di sini bahwa koordinasi antara kantor imigrasi dengan kepolisian daerah Jawa Tengah ini mengamankan 40 pelaku, dan setelah didalami dilakukan penyelidikan bahwa ke-40 ini ya melakukan pelanggaran dokumen ya, paspor itu salah satunya yang nanti akan ditindaklanjuti ataupun diproses oleh imigrasi ya. Kemudian dari kepolisian sendiri kita juga sudah melakukan pendalaman, penyelidikan ya, membackup dari imigrasi bahwa korban dari para pelaku ini adalah warga negara di negaranya masing-masing. Jadi prosesnya ya nanti penyidikannya ya tetap kita tidak bisa lakukan karena kerugiannya ya oleh warga negara daripada yang bersangkutan. Kita tetap membackup ya daripada proses yang dilakukan oleh imigrasi. Pak Agus, meskipun tidak ada korban dari warga negara Indonesia, namun memang apa yang dilakukan antisipasinya dari pihak kepolisian, karena kita tahu juga bahwa wisatawan terbesar begitu dari luar negeri adalah dari Cina ke Indonesia. Baik, perlu saya sampaikan kepada masyarakat khususnya bahwa kita diharapkan peduli ya di lingkungan sekitar kita. Kalau ada warga negara asing khususnya ya yang kira-kira kok belum dikenal gitu ya, diharapkan peduli ya melapor kepada kepolisian, kenali perilaku yang dilakukan di rumah tersebut ya. Kalau memang misalnya mengontrak rumah ya lapor dulu kepada RT ya bahwa yang bersangkutan ataupun ada yang mengontrak di situ. Gitu.
Dari pihak kepolisian sendiri, apakah memang ada antisipasi khusus? Apakah operasi dan lain sebagainya? Baik, jadi begini, bisa saya jelaskan bahwa sebelumnya memang beredar gitu ya di media sosial bahwa ada pelaku ya melakukan hack yang terkait dengan kegiatan penghitungan suara. Ya, ini kaitannya dengan pemilu. Tetapi bisa saya jelaskan di sini, saya tegaskan bahwa perilaku daripada para pelaku ini murni tindak pidana. Tidak ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pilpres ataupun pileg yang sekarang ini kita sedang hadapi. Baik, terima kasih Pak Agus. Demikian Egan wawancara saya dengan Kabid Humas Polda Jateng terkait dengan 40 WNA yang diamankan dari 2 negara di Indonesia. Egan. Yana Ramadina, terima kasih atas informasinya langsung dari Semarang, Jawa Tengah.